Halo teman-teman, bertemu lagi kita dalam video presentasi akuntansi keberlanjutan. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 4 akan membahas materi mengenai prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan standar GRI. Nah, sebelum menuju pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama ada Putu Giano Artanaya, yang kedua ada Eva Delia Paramita, yang ketiga saya sendiri, Igusti Ayu Agung Pratnya Dewi, dan yang terakhir ada Kadek Tiana Putri. Nah, sekian perkenalan anggota kelompok 4. Selanjutnya, langsung saja kita ke materi pertama. Nah, jadi bab ini itu membahas tentang prinsip-prinsip pelaporan dan pengungkapan standar GRI. Di sini saya akan memaparkan materi pertama, yaitu prinsip-prinsip pelaporan. Nah, pada prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan, dan oleh karenanya harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Prinsip-prinsip ini dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada prinsip-prinsip untuk menentukan konten laporan, dan yang kedua ada prinsip-prinsip untuk menentukan kualitas laporan. Nah, yang pertama mari kita bahas tentang prinsip-prinsip pelaporan untuk menentukan isi laporan. Prinsip-prinsip untuk menentukan konten atau isi laporan menjelaskan proses yang harus diterapkan untuk mengidentifikasi apa isi atau konten laporan yang harus dibahas dengan mempertimbangkan aktivitas, dampak, dan harapan serta kepentingan yang substansif dari para pemangku kepentingannya. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk digunakan secara bersama guna menentukan isi atau konten laporan. Nah, prinsip-prinsip laporan untuk menentukan isi laporan terdiri atas yang pertama ada inklusivitas pemangku kepentingan. Nah, organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka. Pemangku kepentingan dapat mencakup mereka yang berinvestasi di organisasi serta mereka yang memiliki hubungan dalam bentuk lain dengan organisasi. Harapan dan kepentingan yang wajar dari pemangku kepentingan merupakan acuan utama dalam banyak pengambilan keputusan dalam penyampaian laporan. Selanjutnya yang kedua ada konteks keberlanjutan. Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas. Informasi mengenai kinerja harus disertakan sesuai konteks. Laporan harus berupaya untuk menyajikan kinerja dalam kaitannya dengan konsep keberlanjutan yang lebih luas. Hal ini termasuk mengenai pembahasan kinerja organisasi dalam konteks keterbatasan-keterbatasan dan permintaan yang terletak pada sumber daya lingkungan atau sosial di tingkat sektor lokal, regional, maupun global. Yang ketiga ada materialitas. Laporan harus mencakup aspek yang pertama ada aspek mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi. Atau yang kedua, secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan organisasi dihadapkan dengan beragam topik yang dapat mereka laporkan. Materialitas adalah ambang batas di mana aspek menjadi cukup penting untuk dilaporkan. Yang terakhir, yang keempat ada kelengkapan. Laporan harus berisi cakupan aspek material dan boundary, cakup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan. Kelengkapan terutama mencakup dimensi cakupan, batasan, dan waktu. Konsep kelengkapan juga dapat digunakan untuk merujuk pada praktik pengumpulan informasi dan apakah penyajian informasi tersebut wajar dan sesuai. Selanjutnya adalah prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan yang akan dibahas oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan prinsip-prinsip laporan untuk menentukan kualitas laporan. Jadi prinsip-prinsip itu istilahnya seperti apa sih? Jadi prinsip-prinsip itu lebih berfokus ke arah pedoman, bisa juga berupa acuan, tapi lebih ke arah hal-hal mendasar yang harus dipenuhi oleh
si pembuat laporan keberlanjutan ini, sejauh mana sih mereka bisa mengikuti prinsip ini, dan semakin jauh mereka bisa mengikuti prinsip tersebut, maka semakin tinggi juga kualitas dari laporan keberlanjutan yang mereka hasilkan. Terus kualitas yang baik dari laporan keberlanjutan itu seperti apa sih? Itu tuh nggak cuma masalah dari kualitas informasinya aja, tapi juga masalah dari penyajian informasinya yang secara tepat, terus persiapan informasinya yang konsisten, dan juga transparansi. Kenapa kita harus memiliki laporan keberlanjutan yang berkualitas? Karena laporan keberlanjutan nggak hanya sampai di organisasi, tapi juga sampai ke pemangku kepentingan, ada yang di dalam ataupun ada di luar. Jika kita ingin melaporkan hal tersebut, maka para pemangku kepentingan akan berdasar kepada informasi tersebut. Informasi yang berkualitas akan membuat pemangku kepentingan lebih bisa membuat keputusan itu yang lebih logis dan juga masuk akal, serta mereka bisa mengambil tindakan yang lebih tepat dan juga cepat. Nah, adapun prinsip-prinsip pelaporan yang menentukan kualitas laporan, yaitu yang pertama adalah terkait dengan akurasi. Ya, kita tahu bahwa baik laporan apapun ya sangat memerlukan keakurasian atau keakuratan. Akuratan itu lebih ke arah kayak, ini di mana sih dapat angkanya ini di mana sih dapat penjelasannya ini, di mana dapat pernyataan ini, itu harus akurat gitu sumbernya dan juga terperinci sehingga para pemangku kepentingan itu bisa menilai kinerja organisasi. Terus gimana caranya kita bisa menghasilkan informasi yang akurat gitu? Ya itu bisa dengan pendekatan manajemen, bisa dengan indikator ekonominya, lingkungannya, ataupun sosialnya. Yang bisa disampaikan dengan berbagai cara, baik dengan pernyataan melalui kualitatif ataupun perhitungan yang detail dengan kuantitatif. Misalnya nih perusahaan harus memperhitungkan berapa jumlah sampah yang mereka hasilkan dari pabrik. Nah itu harus memperlakukan perhitungan kuantitatif yang baik gitu, pengukuran yang detail, sehingga harus bisa melaporkan data yang akurat kepada pemangku kepentingan. Karakteristik dari keakuratan itu bervariasi ya teman-teman, bisa dari sifat informasinya atau dari tergantung kepada pengguna dari informasi tersebut. Yang kedua, itu kita punya keseimbangan. Keseimbangan itu lebih ke arah aspek negatif dan juga positif yang harus benar-benar dilaporkan. Jangan sampai laporan keberlanjutan itu cuma nonjolin sisi positifnya aja gitu. Bukan seperti itu. Jadi harus negatif. Negatif dan positifnya itu harus seimbang. Misalnya nih, terdapat masalah di intern manajemen pada saat program apa gitu berjalan, ada penyelewengan mungkin di manajemennya, ya itu juga harus dilaporkan gitu secara keseluruhan dan memberikan gambaran itu ya yang objektif lah kepada pemangku kepentingan. Dan laporan keberlanjutan itu harus menghindari adanya penghilangan ataupun dipilih-pilih datanya ataupun penyajian yang terlalu berlebihan gitu. Karena setiap yang ditampilkan di laporan keberlanjutan itu akan sangat mempengaruhi keputusan dan juga asesmen dari pembaca laporan. Yang ketiga, ada kejelasan. Ya, laporan keberlanjutan ya harus jelas, sehingga hal-hal yang terdapat di laporan keberlanjutan itu harus mudah dimengerti, dapat diakses oleh pemangku kepentingan, dan juga harus disajikan dalam bentuk yang benar-benar bisa dimengerti dan juga dipahami oleh berbagai sisi. Nah, jadi para pemangku kepentingan itu tidak merasa bingung dan mereka punya pemahaman yang senada dengan organisasi ataupun pemahaman yang wajar mengenai organisasi dan juga aktivitasnya. Terus kita punya keterbandingan. Nah, organisasi itu baiknya memilih, mengumpulkan, melaporkan informasi itu secara konsisten. Mereka pakai konsep yang konsisten, apa saja yang mereka laporkan, informasi yang disajikan itu tuh harus konsisten. Kenapa? Soalnya biar nanti bisa jadi perbandingan oleh pemangku kepentingan bagaimana kinerja di tahun ini dan juga bagaimana kinerja di masa lalu. Komparabilitas itu tujuannya apa? Keterbandingannya tujuannya apa? Ya untuk mengevaluasi kerja. Hal-hal yang mungkin kurang dari tahun lalu bisa diperbaiki. Hal-hal yang kurang tahun ini ya bisa diperbaiki lagi untuk
tahun-tahun berikutnya. Nah, pemangku kepentingan itu menggunakan laporan itu harus dapat membandingkan informasi yang dilaporkan, baik itu berupa kinerja ekonominya, lingkungannya, sosialnya, ataupun aktivitas organisasi di masa lalu. Nah, apakah tujuannya itu tetap selaras dengan tahun lalu dan juga tahun-tahun berikutnya? Terus adakah aspek-aspek yang meningkat terhadap kinerja organisasi seperti itu? Setelah itu yang kelima adalah keandalan. Jadi setiap organisasi itu mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan juga mengungkapkan informasi, serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan itu tuh harus dapat diuji. Dan juga hal itu dapat menentukan kualitas serta materialitas informasinya. Jadi para pemangku kepentingan itu harus memiliki keyakinan bahwa laporan yang mereka terima itu dapat diuji dan juga dapat menetapkan kebenaran isinya dan sejauh mana sih perusahaan ini menerapkan prinsip-prinsip laporan yang di laporan keberlanjutan mereka. Terus yang keenam, kita punya ketepatan waktu. Jadi organisasi itu setidaknya harus membuat jadwal yang teratur, kapan mereka membuat laporan keberlanjutan, informasi yang tersedia itu harus tersedia kapan, sehingga para pemangku kepentingan itu memiliki informasi yang tepat untuk mereka membuat keputusan yang tepat juga. Manfaat informasi terkait erat dengan kapan informasi tersebut disajikan kepada pemangku kepentingan, jelas, sehingga mereka dapat mengintegrasikannya secara efektif dan juga pengembalian dan pengambilan keputusan. Waktu penerbitan itu mengacu kepada keteraturan pelaporan dari organisasi tersebut serta kedekatannya dengan peristiwa aktual yang dijelaskan di dalam laporan. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan terkait dengan prinsip-prinsip yang menentukan kualitas laporan keuangan. Untuk waktu dan layar, saya persilakan kepada rekan berikutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi saya di sini akan menjelaskan materi tentang pengungkapan standar umum. Jadi pengungkapan standar umum berlaku untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan. Berdasarkan pilihan organisasi terhadap opsi pelaporan, organisasi harus mengidentifikasi pengungkapan standar umum yang wajib untuk dilaporkan. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi 7 bagian, yaitu dapat dijelaskan dalam slide berikutnya. Next. Jadi yang pertama itu ada strategi dan analisis. Pengungkapan standar berikut ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam pedoman. Strategi dan analisis dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan. Namun sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang topik strategis, bukan sekedar ringkasan konten laporan. Kemudian ada profil organisasi, yaitu pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman. Lalu yang ketiga ada aspek material dan boundary teridentifikasi, yaitu pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan, aspek material dan boundary teridentifikasi, serta pernyataan ulang. Lalu yang keempat adalah hubungan dengan pemangku kepentingan. Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan. Kemudian yang kelima ada profil laporan. Pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konteks GRI, dan pendekatan untuk memperoleh assurance eksternal. Lalu yang keenam ada tata kelola. Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang yang pertama struktur tata kelola dan komposisinya. Kemudian ada peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi. Selanjutnya ada kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi. Lalu peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko dan peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan.
Selanjutnya, peran Badan Tata Kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial. Dan yang terakhir adalah remunerasi dan insentif. Lalu yang ketujuh ada etika dan integritas. Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang nilai, prinsip, standar, dan norma di organisasi. Kemudian ada mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum. Dan yang terakhir adalah mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai pengungkapan standar spesifik. Nah, jadi pada pengungkapan standar spesifik ini terdiri dalam 3 kategori, yaitu next. Untuk kategori yang pertama yaitu kategori ekonomi, kemudian ada kategori lingkungan, dan yang terakhir yaitu ada kategori sosial. Yang pertama yaitu pada kategori ekonomi ini, dimensi suatu keberlanjutan ekonomi akan terkait mengenai dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi dari para pemangku kepentingan, serta bagi sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, maupun global. Nah, jadi pada kategori ini akan menggambarkan mengenai arus modal di antara para pemangku kepentingan yang berbeda dan dampak ekonomi utama dari suatu organisasi bagi seluruh lapisan masyarakat. Nah, untuk standar spesifik yang kedua yaitu berupa kategori lingkungan. Nah, jadi pada kategori lingkungan ini, untuk dimensi keberlanjutan lingkungan akan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup maupun tidak hidup. Di dalamnya termasuk tanah, kemudian ada air, udara, dan ekosistem yang ada di dalam suatu lingkungan. Nah, pada kategori ini akan meliputi dampak yang terkait dengan input seperti energi dan air, kemudian outputnya seperti kemudian untuk kategori yang ketiga yaitu berupa kategori sosial. Pada dimensi keberlanjutan kategori ini akan terkait mengenai dampak yang dimiliki dalam suatu organisasi terhadap sistem sosial, di mana organisasi tersebut akan beroperasi. Nah, pada kategori ini berisi mengenai subkategori berupa praktik ketenagakerjaan dan kenyamanan bekerja. Kemudian ada hak asasi manusia, selanjutnya masyarakat, kemudian tanggung jawab atas produk. Nah, jadi dalam hal ini sebagian besar subkategori tersebut didasarkan terhadap standar yang universal, kemudian diakui secara internasional keberadaannya, atau referensi internasional lainnya yang relevan. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, mohon untuk dimaafkan. Terima kasih.